Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan berbagi lagi sharing tentang aplikasi pinjaman online, yang mana perbedaan antara aplikasi pinjaman online ilegal sama legal, tentang cara penagihan debt collector nih teman-teman. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut aplikasinya, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitannya. Oke, kita lanjut langsung membahas topiknya teman-teman. Di sini mungkin kemarin saya juga sempat bahas tentang penagihan DC pinjaman online yang ilegal. Ternyata memang penagihannya itu benar-benar kasar sekali, dan bahkan sampai berkata-kata kasar, mengancam-mengancam, dan juga sebar data yang jelek. Bahkan setiap WhatsApp yang ada di handphone itu sudah dikirim ataupun diteror teman-teman ya. Jadi intinya sebar data saja seperti itu. Terbalik lagi dengan pinjaman online yang legal. Ternyata di sini kemarin teman saya kan yang pernah pinjam di ilegal itu, dan juga galbay di yang legal juga karena memang tidak mampu bayar. Di sini yang ilegal penagihannya kasar dan juga sebar data langsung. Beda lagi dengan yang ilegal. Yang kemarin saya bahas itu aplikasi pinjaman Monas ya, modal nasional. Nah, ini galbay di aplikasi ini, ternyata memang aplikasi ini penagihannya ini tidak kasar teman-teman, tidak sebar data. Mungkin telepon-telepon ke kontak darurat mungkin ada teman-teman ya kemarin, tapi malah dia itu memberi keringanan lagi teman-teman kepada penggunanya. Kemarin itu kan angsurannya ataupun tagihan cicilannya itu sebesar 1 juta. Mungkin bunganya itu memang sebesar 20.000 per hari, memang sangat besar kalau namanya pinjaman online, tapi dia itu memberi keringanan teman-teman. Bahkan debt collectornya itu malah menyuruh untuk membayar setengahnya saja dari pinjaman teman-teman, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang ilegal. Yang legal itu malah memberi keringanan, suruh bayar setengahnya saja terlebih dahulu. Bahkan teman saya kemarin sempat nawar ya, karena setengahnya itu 500.000 dari 1 juta, nawar 300.000, tapi mereka bilang tidak masalah, silahkan klik saja, angsurannya 300.000 tidak masalah, jadi dicicil teman-teman. Yang penting kita ini niat bayar dan juga ingin bayar walaupun tidak ada uang, walaupun baru sedikit. Tapi ternyata mereka yang legal itu memberi keringanan yang lumayan cukup, bisa membuat penggunanya itu tidak keberatan teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman. Kalau yang legal mungkin ya bisa kasar, harus dibayar semuanya berserta denda-dendanya juga. Bahkan tenornya juga yang ilegal itu cuma 7 hari teman-teman, berbeda dengan yang legal paling sedikit itu 14 hari, 30 hari teman-teman ya, ataupun yang sesuai berbulan-bulan seperti itu teman. Nah, itulah perbedaannya teman-teman, sedikit informasi untuk kalian. Jadi kalau kalian ingin pinjam aplikasi pinjaman online di mana mungkin kalian membutuhkan uang, ya pinjam saja yang legal teman-teman, yang sudah terdaftar di EJK dan juga AFPI teman-teman ya, seperti itu. Karena banyak juga keringanan walaupun mungkin bunganya agak cukup besar, karena memang aplikasi pinjaman online lumayan cukup besar untuk bunganya, tapi berbeda dengan yang ilegal itu sangat besar dan tidak masuk akal. Kalau yang legal ya lumayan sih masuk akal teman-teman ya. Jadi yang ingin mengajukan mungkin pinjam saja yang legal teman-teman, jangan yang ilegal. Mungkin ini ada saran dari saya, kalau yang ingin pinjam itu bisa di Kredipo, KTA Asetku, ataupun Aku Laku, itu bunganya sangat minim ataupun sedikit teman-teman ya. Dari pinjam 500.000 itu bunganya cuma 60.000 saja untuk 1 bulan sih. Itu sih yang ada di aplikasi Aku Laku seperti itu. Ini sarannya teman-teman kalau yang ingin pinjam yang legal teman-teman. Kredipo pun sama, bunganya lumayan cukup rendah dan juga tidak memberatkan untuk para penggunanya teman. Itu sedikit informasinya tentang perbedaan aplikasi pinjaman online legal dan ilegal, yaitu cara penagihannya dari beberapa debt collector ke pengguna-pengguna aplikasinya itu sendiri teman. Oke, mungkin saja sih sedikit informasinya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.